Ya, teman-teman, hari ini tanggal 28 bulan 11 di jam penutupan market, teman-teman ya. Seperti biasa kita akan update lagi emiten punya teman-teman ya. Jadi update saham adalah updatean emiten punya teman-teman yang berhasil saya kumpulkan di kolom komentar. Jadi bukan rekomendasi, ingat bukan rekomendasi teman-teman ya. Baik teman-teman, sebelumnya silahkan dibaca dahulu yang baru masuk ya. Yang udah lama terima kasih ya setia dengan channel ini, terus yang memberikan komentar, memberikan masukan juga terima kasih. Terus yang memberikan like sama nge-share juga terima kasih. Terus yang memberikan super thanks juga terima kasih ya. Mudah-mudahan teman-teman juga semuanya diberikan kesehatan dan dikembalikan lagi kepada teman-teman 10 kali lipat. Baik teman-teman, kita langsung aja ya. IHSG kita dulu sebentar ya. IHSG kita masih dalam proses pengeluaran dari asing teman-teman ya. Ini asing masih terus ngejual, walaupun ini harga sekiannya ke atas, cuman asing pingin keluar terus teman-teman ya. Jadi sengaja nih asing ngeluarin barang, yang nerima ya bandar-bandar lokal pastilah. Sekarang itu 701 miliar ya yang keluar. Dan transaksi hari ini sepi teman, cuma 7,9 ya. Minimal biasanya 8, sekarang 7 ya. Sekarang berarti sepi banget untuk hari ini. Mungkin habis pemilu kemarin ya, pemilu pilkada kali ya. Lagi pada istirahat dulu, tanggung kali ya. Nah, bagaimana kedepannya untuk IHSG kita? Mudah-mudahan sih ini si bandar lokal tetap nahan ya, ataupun lokal-lokal tetap nahan biar tidak jatuh ke angka 7.030-an ya. 7.050 ya, 7.054-an ya. Tapi optimis teman-teman, mudah-mudahan sih tahun ini ke 8.000 lagi ya. Masih ada waktu 1 bulan lagi. Mudah-mudahan window dressing terjadi ya. Sebab si asing ini sangat luar biasa dari bulan Oktober tanggal 22 ini udah ketemu lagi 28 bulan 11 masih belum ada yang masuk teman-teman ya. Pemasukannya kurang terus ya. Entah apa pemicunya, yang pasti foreign pingin jualan, udah gitu aja ya. Tidak usah berpikir panjang, pokoknya foreign jualan. Kenapa ya tinggi naik, foreign jualan, udah gitu aja. Oke, langsung ya teman-teman ya. Ada emiten apa nih? Kita ada emiten yang baru ditanyain itu, yang paling banyak itu dipinta adalah ada Goto teman-teman ya. Goto banyak dipinta. Kita lihat Goto. Goto hampir dikit lagi udah menyentuh sama Shadows ya di angka 71-nya. Ini sebagai seekor hijaunya, ada lagi supportnya di angka 68 nih. Nah, per hari ini teman-teman ternyata diambil sama bandar asing ya. Si bandar lokal jualan, cuman asing ambil ya. Kita cek aja deh siapa sih yang ambil. Optimis teman-teman ke 88 untuk Goto ini ya. Jangan pesimis teman-teman, walaupun ada si kepala kembar di sini nih di area berapa 78-nya. Emang support yang sangat kuat, resist yang sangat kuat, ujung yang sangat kuat, susah ditembus. Perhatikan ketika dia di 74 itu susah ditembus ya, beberapa kali mau nembus tapi nggak jatuh juga. Akhirnya kemarin dijatuhkan juga ya, tapi sekarang mencok lagi di angka 78 ya. Tapi tanda-tanda ke atas sudah terlihat teman-teman. Perhatikan di angka 77-nya nih. Dia sudah kelihatan mau ke sini ya. Ada sih kepala merah, dan itu cenderung dia open gapnya ke 78, artinya bisa menembus sekarang. Apalagi 3 candle seperti ini biasa suka agak bagus sedikit ya. Berdasarkan technical candle, kadang-kadang kalau 3 candle seperti ini suka bagus. Tapi alangkah baiknya, kalau menurut saya nih, kalau menurut saya lebih baik si foreign sebenarnya sih ngambil di bawah gitu, biar lebih enak aja gitu nutup gap yang seperti ini. Ini gap-gap yang harus ditutup itu harus tertutup dengan rapih lah teman-teman ya, biar nanti ke atasnya akan lebih baik lagi. Oke, siapa yang ngambil sekarang untuk foreignnya? Ada CEU ya, ngambil 4,6 juta lot, dan BB konsisten terus ngambil ya. Mudah-mudahan sih ini BB termasuk dalam kategorinya yang punya emiten ya. Karena yang punya emiten itu belum ada beritain lagi tuh ngambil yang berapa miliar gitu ya. Nah, juga si KI sudah mulai ngambil lagi 3,9 juta lot, NI juga ngambil 2,5 juta lot. Artinya walaupun isinya candlenya turun merah, tapi diambil sama bandar-bandar yang keren ya. Terutama BB terus ngambil ya. Mudah-mudahan si BB jualan di sini teman-teman. BB lokalnya jualan sebanyak 9,5 juta lot, saatnya jualan mungkin yang lokal. Tetapi yang
bandar foreignnya cenderung dia ngambil, teman-teman perhatikan ya. Jadi dibuang sama lokal, diambil sama foreign ya. Terus CAU juga bagus teman-teman, di sini pengambilannya sangat bagus banget ya, 4,6 juta lot. Optimis teman-teman ke angka 88 dan sudah terlihat jelas di sini tanda-tanda kenaikannya sudah ada. Walaupun dia turun ke bawah jangan khawatir karena mereka mau menutup gapnya ya. Mudah-mudahan. Oke. Lanjut Goto seperti itu. Lalu ada yang lagi tren sekarang apa? Adro ya. Adro. Kalau Adro teman-teman, karena dia dividend trap ya, jadi jangan khawatir. Adro itu dividend trap di sini nih. Ini harga berapa nih Adro? 2.760 ya di harganya. Ini perhatikan ya, 1.359 kita hitung nih, 1.1359 dibagi berapa nih? 2760 berapa hasilnya? Kali 100. Nah, harusnya 49% teman-teman turunnya itu ya. Nih, harusnya 49%, sekarang baru 24% kan. Ini bisa ke bawah sini teman-teman ya. Kalau secara apa namanya, secara hitung-hitungan dividend trap, mereka harusnya ke bawah sini ya. Malahan harus lebih bawah lagi ya. Harusnya dia turunnya itu sekitar 49% teman-teman, karena dividend trapnya keren banget di sini, dapat dividendnya keren banget 1.300. Itu udah luar biasa. Nih, jadi 3.000 tertembus. Yang ini juga tertembus ya. Nah, ini juga sedikit lagi tertembus, biarin aja. Jadi saya tidak akan membuat ini semacam pertahanan, nggak apa, biarin aja teman-teman ya. Di sini juga lihat bandar lokal sebenarnya dia tidak menjual secara signifikan karena dividend trap aja ini teman-teman. Jadi kalau dividend trap ya biarin aja karena emang harus begitu gitu ya. Makanya pada diambil sama teman-teman kita ya. Kalau menurut saya teman-teman lebih baik teman-teman jangan ngambil dulu, kita upayakan melihat situasi dulu. Kenapa? Karena harusnya berdasarkan teori dividend grade kan 49% nih, hampir 50% ya. Ini kan baru 24%. Nah, harusnya secara teorinya harusnya ke bawah lagi ya. Untuk baru 24% kan emang yang di atas 1.000 kan 24% nih teman-teman untuk penurunannya. Kenaikan juga cuma 24%. Makanya harusnya 2 kali ARB ini teman-teman. Harusnya ya. Secara teori ini harusnya 2 kali ARB. Secara teori ya. Cuman ya kita di lapangan tidak tahu ya. Ternyata penurunan hari ini itu diambil sama bandar foreign ya. Jadi tenang aja teman-teman. Kalau dividend trap suatu saat dia akan ke sini, maka nanti manfaatin aja. Kita jangan ngambil sikap dulu. Kenapa? Karena kemungkinan akan turunnya. Iya, kenapa? Karena dividend trapnya 49% ya. Kalau ngambil dari harga penutupan ini nih, harga penutupan ini ya nih 27. Tapi kalau dari ngambil dari sini 3677, coba 3677. Kita ganti nih. 3677 berapa hasilnya coba dikali 100 ya, 36%. Jadi tergantung teman-teman ngambilnya yang nanti kita perhatikan aja besok ngambilnya dari mana, jadi pengalaman kita ya, ngambilnya dari mana, apakah dari harga 2760-nya atau dari harga ini ya. Kalau dari harga penutupan terakhir itu 3677 itu berarti cuma 36% ya. Berarti di harga berapa tuh 36% ya? Coba lihat ya, perhatikan di sini. Ini ini udah di 2000 ke bawah ya teman-teman. Nah, jadi itu teman-teman seperti itu ya. Jadi tenang aja, istilahnya penurunan juga. Ini karena dividend trap, jadi santai aja. Kalau dividend trap itu emang biasa terjadi teman-teman, biasa terjadi ya. Bisa ke 2200 ya, bisa ke 2300-an lah kalau 36% ya. Kalau istilahnya kalau 50 berapa? Kalau 50% ya bisa sampai jatuh bawah gitu ya. Ke bawah kemana nih kalau sampai dari sini ya. Perhatikan di sini kan harga 3000 berapa? 3077 ya.
bawah dikit. Nah, daerah sini ya. Ini berapa persen ini? 28%. Pokoknya 50% dah ya. Kita lihatin besok aja teman-teman ya. Jadi secara teori dividend trap harusnya kalau mengambil dari harga terakhir penutupan 36%. Teman kalau dari ngambil dari X date-nya dia sekitar 49%. Tapi kabarnya hari ini bahwa si Poren terus lagi ngambil teman-teman ya. Dari ngambil sedikit, apalagi yang ngambilnya bagus teman, si AK, si JP, si BK ya. Ini si Poren yang pengambilannya bagus. Oke teman-teman, seperti itu ya untuk Adro. Lanjut ada Pani. Nah, Pani ini dimintanya dari kemarin, cuma pengen dibahasnya di tanggal 27 aja katanya bahasnya, sama tanggal 28 aja katanya bahasnya. Baik, Pani sekarang lagi MA10-nya lagi di bawah candle bagus teman-teman. Nah, untuk Pani teman-teman lihat si kepala merahnya sudah nongol di sini ya, artinya si Pani emang mau dikeatasin ya. Cuman ya karena kita harus tahu situasi dulu. Ini posisinya bagaimana, tapi secara candle dia udah mau ke atas ya. Si kepala merah sudah mulai nongol. Nah, secara candle dia mau menaik ke angka ke 15 ribuan ya. Cuman secara bandar sebenarnya lagi dibuang dulu sama bandar Loka dan Poren, teman-teman. Selagi dia tidak sampai 12.500 artinya dia tidak akan turun ke bawah gitu ya. Mudah-mudahan dipantulkan di sini. Soalnya di sini kan ada gap nih teman-teman ya. Mudah-mudahan ini juga lagi sideways atas. Kalau sideways atas dan jualan di atas tidak menurunkan candle, artinya dia lagi buangan di atas. Nanti biasanya kalau mau ngambil di atas lagi gitu ya, maka tiketan tunggu aja pengambilannya. Tapi secara kenaikan sudah terlihat per hari ini ada yang ngambil gap atas masuk ke bawahin ya. Tapi secara bandar dia lagi dibuang dulu sama bandar Loka dan Poren ya. Jadi teman-teman tetap hati-hati walaupun ada istilahnya candle seperti ini, tapi kalau Poren lagi ngebuang makanya hati-hati. Tetapi pembuangannya itu sama domestiknya diambil sama si LG ya, sekitar 13,2 miliar, lumayan gede ya, karena yang lumayan gede kayak itunya transaksi ya. Terus ini teman-teman kita juga sudah pada ngambil ya per hari ini tuh. Untuk Poren, perhatikan Poren sini ada si PD 150 juta doang, kecil ya. Yang pengambilan, cuma yang pembuangannya si AKCCBK ngebuang sampai 20,6 ribu lot atau setara dengan 30 miliar. Nah, ini jadi pembuangan itu kenapa dibuang? Karena ada yang nerima aja. Kalau nggak ada yang nerima ya nggak bakalan ngebuang. Malah si LG ini nerimanya luar biasa gitu, penerimaannya sampai 13,2 miliar, artinya mereka banyak duit teman-teman ya. Jadi di luar bandar itu ternyata ada lagi di luar bandarnya itu si LG itu ngambil sampai besar seperti itu ya. Artinya dia lagi ditahan di atas. Oke, lanjut. Ada auto. Auto ini baru dibahas ya auto ya. Oke. Kalau baru dibahas ini juga bagian dividen ya. 50 juta perak lumayan. Baik, kalau baru dibahas kita akan bahas dulu kenaikan sama penurunan dulu ya. Perhatikan di angka 2367 dia sudah ada tanda-tanda kenaikan. Terus di angka berapa lagi nih? Di angka 2428 juga ada tanda-tanda kenaikan. Nah, teman-teman ngikuti harga berapa nih? Di atas ini ada satu lagi di angka 2531. Saya hanya bisa menarikkan ke angka sini dulu teman-teman ya. Jangan tinggi-tinggi dulu karena di sini ada si kepala kembar. Artinya sini saya tidak punya tahanan di sini. Saya tidak akan dijadikan nih sebagai patokan, tapi ini harus ketembus aja ya, bukan tanda-tanda kenaikan. Tapi kalau tanda-tanda kenaikan ada seperti ini teman-teman ya, di si kepala merah, artinya ini mau ke atas. Cuman kalau sekarang lagi ke bawah biarkan saja. Kenapa? Mungkin dia mau menembus PR-nya, bisa jadi PR-nya itu di angka sini. Ada si ekor hijau ya. Ini juga sudah ada si ekor hijau di sini teman-teman, perhatikan. Ini adalah tanda-tanda bisa penurunan. Jadi hati-hati aja. Ini SMA 10-nya masih berada di atas candle ya. Jadi si candlenya belum menembus dulu ke atas MA 10-nya ya. Bisa sampai jadi kalau penurunan bisa ke gap teman-teman menutup ke angka 2100-nya. Kenapa? Di situ ada PR. Jadi PR yang seperti ini harus dikerjakan sama mereka. Kenapa harus dikerjakan? Karena PR mereka ya. Nah, seperti teman-teman. Untuk bagaimana dengan bandarnya? Bandarnya sekarang lagi ngambil, teman perhatikan. Pengambilannya si bandar lokal ngambil terus ya. Nah, dia pengambilan sempat ngebuang, tapi pengambilan itu dari mulai tanggal 30 September.
Perhatikan 30 September, 30 September. Untuk lokalnya ada si PD ya. Jadi PD disinyalir sebagai bandar di sini ya. PD itu lokal teman-teman, cuma suka dipakai sama retail, cuman 50%-nya pasti milik bandar ini. Soalnya dia sering digunakan sebagai broker bandar ya. Kalau BB udah ketahuan lah dia bandar ya. AZ juga sama. BK apalagi ini BK-nya bukan BK foreign ya, tapi BK lokal. Jadi brokernya broker foreign tapi KTP-nya KTP lokal, bisa teman-teman, sebaliknya juga gitu ya. Kita lihat untuk foreign-nya. Foreign sempat ngambil banyak di harga kemarin sini tanggal 16 Oktober, cuma ada pembuangan dan dia terakhir ngambil itu di sini teman-teman di angka 15 November. 15 di angka di tangga tinggal 15 November. Si foreign sudah mulai ngambil lagi. Ada si JP, si YU ya bagus teman-teman. Si JP YU bagus teman-teman ya. Untuk harga-harga 2000, 3000 itu si JP YU itu bagus teman-teman. Kalau CC saya bagusnya tuh di angka-angka bawah 100 itu keren ya. Nah, sebentar teman-teman kita lihat untuk posisi daripada auto ya. Auto posisinya di mana? Auto posisinya 1 tahunan agak mahal, sudah turun daripada harga atasnya. Coba 3 tahunan. Auto masih di posisi mahal, cuman dia dalam posisi ke atas, artinya lagi uptrend, bisa menuju ke harga atasnya dikit. Nah, juga kalau untuk 5 tahunan sudah lepas daripada harga tengahnya, sedikit mahal teman-teman ya, bisa menuju ke angka sini teman-teman, ke angka 3.000-an ya kalau mau gitu ya. Nah, untuk 10 tahunan coba lihat 10 tahunan ini maksimal 10 tahunan dalam posisi sedikit agak mahal teman-teman. Jadi si auto ini dijual sedikit agak mahal ya, karena berdasarkan pundacat atau 3 garis ini dalam posisi agak mahal. Jadi teman-teman kalau mau ngambil sekarang perhatikan ketika penurunannya bisa sampai ke angka 1.800. Teman-teman harus berpikir ketika ngambil sekarang itu jangan all in ya, usahakan nanti teman-teman kalau turun usahakan ngambil di harga tengahnya di 2090-an, nanti satu kali lagi mungkin mau diambilnya di angka 1700-an. Nah, itu strategi yang suka saya terapkan apabila teman-teman di harga mahal lagi uptrend seperti ini ya. Nah, teman seperti itu ya. Nanti kalau mau ngambil ataupun mau average atau teman-teman nyangkut gitu ya, usahakan nanti si EMA 10-nya ya sudah di bawah candle, karena itu tanda-tanda kenaikan. Tapi kabar dari saya bahwa si bandar lokal terus ngambil, tapi foreign juga sudah mulai ngambil lagi. Per hari ini si bandar foreign keluar, tapi bandar lokal ngambil ya. Nah, ini ya. Ini lagi diambil, perhatikan teman, hijau banget kan. Hijau royo-royo. Jadi auto seperti itu ya teman-teman ya. Lanjut ada XL Axiata. XL Axiata. Kenapa ini agak macet dikit? Nah, XL Axiata. Ini teman-teman nggak pernah nanyain lagi ya. Ini hampir semuanya nggak di. Ini pelewat sini nggak dibahas. Berarti teman-teman udah lupa kali ya. Udah gimana? Udah cut loss apa gimana? Ini tanda-tanda penurunan sudah terlewati semua teman-teman. Gimana dong ini? Ya, kita hapus dulu ya. Hapus. Dan jika penurunan sudah hapus ya, tinggal satu lagi nih, angka penurunan di angka 2081. Sekarang bagaimana? Sekarang lagi bagus teman-teman, lagi uptrend nih, lagi bagus. Cuman ada kendala si kepala kembar ya, si kepala kembar. Nah, tanda-tanda kenaikan sudah ada apakah? Nih ada teman-teman. Nih di sini ya. Di 2230-an ada si kepala merah. Terus mana lagi? Di sini bukan, di sini juga. Di sini sebenarnya si kepala merah teman-teman di sini. Cuman kehalangin lagi. Kita upayakan di area terdekatnya dulu. Nah, di sini nih. Ini adalah si kepala merah teman-teman ya. Ini si kepala merah, ini juga si kepala merah. Artinya tanda-tanda kenaikan sudah terlihat sebenarnya teman-teman. Ini cuman tinggal tanknya aja gitu ya, si bandar lokalnya mau akumulasi atau tidak. Bandar lokalnya kemana ini hilang? Tunggu sebentar ya, kita refresh dulu. Wah, ternyata teman-teman perlihatkan dari bandar lokal cenderung sudah diambil teman-teman ya. Dari tanggal 15 Oktober. Oh, bandar lokal aja nyicil teman-teman 15 Oktober. Cuman karena mereka banyak duit ya enak gitu ngambilnya ya, mau di harga berapa aja dia mengambil gitu kan. Makanya saya bilang kalau bandar itu tidak akan pernah rugi ya. Di sini ada CD, SS, CC, YU ya yang ngambil, broker keren semua teman-teman ya. Ada 21,7 miliar, ada si CC ngambil 13,8 miliar, si YU juga ngambil 17 miliar, artinya diambil secara besar-besaran sama bandar lokalnya. Dan foreign juga tidak mau kalah. Bandar foreign ngambil dari tanggal 26 Agustus. Kita cek and recheck teman-teman, 26 Agustus. Nah, XL ini terlepas daripada isu-isu teman-teman ini ya. Pokoknya bandar lokal dan foreign ngambil dari jauh-jauh hari. Di sini ada ZP
387 miliar itu duit teman-teman, atau setara dengan 1,7 juta lot. Dan SS juga ngambil 235 miliar setara dengan 1 juta lot. Artinya ini lagi diakumulasi terus. Jadi Bandar Lokal dan Poren akumulasi di harga bawahnya teman-teman ya. Nanti perhatikan aja ke 2000-nya apabila tembus dia bagus ya ke sini ya. Kalau dia sekarang lagi masa-masa ke atas, betul teman-teman, ini lagi masa-masa ke atas. Kita perhatikan untuk XL, kita lihat untuk 10 tahunan deh biar terlihat jelas. Ini posisinya secara keseluruhan 10 tahunan lagi posisi di mana ya. Nah, sebenarnya lagi downtrend teman-teman, lagi downtrend, cuman sini lagi posisi murah, tapi sekarang lagi menanjak ke atas. Perhatikan. Step 1, step 2, step 3. Kemudian step 3 tidak jebol ya. Ini step 4, step 4-nya itu mau ke atas. Nah, sekarang itu step 4, posisi step 4 teman-teman di sini ya. Ini adalah posisi step 4 yang mudah-mudahan ini tidak jebol dari MA10-nya ya. Apakah tanda-tanda penurunan udah ada nih? Ini bagus semua teman. Ini pertahanan bagus 1 2 3 ini bagus semua kecuali di sini nih. Ini ada si ekor merah. Artinya kalau dia nembus ke sini dan diam, terus MA10-nya kelewatin sama si candle ini, jangan khawatir teman, asal dipantulkan lagi ya. Cuman dari pungutan bandarnya emang sekarang lagi keren teman-teman. Target saya itu di angka 2400 ya di sini nih, 2400. Ya semua penurunan sudah terselesaikan, sekarang tanda-tanda kenaikan sudah ada, sekarang juga lagi menuju ke atas. Jadi mudah-mudahan ditahan di MA10-nya ataupun di angka berapa nih? 2000 berapa? 2170-an ya. Karena secara bandar lagi diambil terus. Kita periksa 1 tahunan deh untuk jangka pendeknya. Nah, lagi jangka pendeknya juga sudah lepas dari harga tengahnya ke bawah ya. Ini step 1, step 2, ini step 2-nya ada 2 kali nyembus. Ya mudah-mudahan sih ini tidak lepas daripada 2123-nya ya. Nah, kalau dia tembus di sini berarti step 3 di sini ada tahanan paling kuat ya di 2070-an atau di sini teman. Nah, yang saya gariskan di sini ya. Tapi mudah-mudahan sih ke atas dulu ya. Walaupun dia ke bawah mungkin lagi diambil terus teman. Lihat nih. Bandar Poren dan Lokal cenderung terus ngambil terus, di bawah juga diambil terus teman-teman ya. Jadi teman-teman jangan nyangkut, jangan khawatir untuk DSL ini. Lanjut, ada Toba. Ada Toba di sini. Bagaimana dengan Toba? Toba dalam posisi downtrend teman-teman ya. Ini garis yang saya gariskan pas banget nih di garisnya. Artinya saya tidak akan cabut dulu karena belum melewati. Mudah-mudahan dipantulkan di sini. Nanti kalau dipantulkan baru kita cabut. Ini hati-hati, Toba lagi di posisi downtrend ya. Tapi ada tapinya. Lihat Bandar Poren. Bandar Poren cenderung ngambil ya. Setelah dia ada pembuangan di area tanggal 11 November, ngambil lagi ya. Ngebuang sedikit, ngambil lagi, terus sekarang ngambil lagi. Terakhir dia ngambil ya. Terakhir dia ngambil. Kita cek deh terakhir aja ya siapa yang ngambil dari tanggal sini nih. Dari tanggal 12 November. Perhatikan 12 Novembernya. Untuk Porennya ada si AK ngambil 10,7 miliar ya, lumayan gede teman. Dan YU juga ngambil, ZP juga ngambil. Bandar Lokal bagaimana? Bandar Lokal sejak ngambil tanggal 18 November. Nah, untuk bandar lokalnya teman perhatikan dari tanggal 18 November ya. Nah, November nih. Untuk domestiknya diambil sama GR sama NI. Artinya penurunan ini terus lagi diambil teman-teman dari Bandar Lokal dan Porennya ya. Jadi lagi downtrend dulu, perhatikan teman-teman ya. Lagi downtrend dulu, maka menahan diri aja kalau mau ngambil ya. Tanda-tanda kenaikan sudah ada, perhatikan teman-teman di angka 491 ya. Ini 91 adalah tanda-tanda kenaikan. Di sini tidak ada tanda kenaikan, hanya di sini aja teman-teman. Jadi bisa aja langsung ke sini, peng gitu ya. Kalau ada kenaikan ya. Mudah. Ini belum dihitung ya harga wajarnya. Ini sebenarnya kalau dihitung harga wajar itu untuk menentukan performanya untuk LK-nya teman-teman. Kalau dia lebih dari PR-nya lebih daripada harga kuartal 2 artinya si LK-nya lagi baik. Oke, untuk Toba seperti itu ya. Jadi teman-teman saya pas banget Iqbal garisnya, saya belum cabut. Nanti kalau lebih daripada ini kita akan hitung lagi, tapi secara pengambilan sudah diambil sama Bandar Lokal dan Poren ya. Lanjut, ada Sido. Sido lagi sideways ya. Sideways ini garis yang saya gariskan juga belum ketembus. Nah, ini teman-teman perhatikan. Sido sudah mulai ada tanda-tanda kenaikan ya di angka 585-nya nih, 585-nya. Terus si Bandar Lokal sekarang sudah ngambil, teman-teman nih. Perhatikan tanda lokal ya. Ini Bandar Lokal ngambil lumayan gede nih. Berapa gedenya?
kalau investasi teman-teman usahakan jangan terlalu tegang. Ingat saya itu. Kalau teman-teman tegang pusing nanti ya. Lebih baik santai aja. Turun udah ketahuan saham itu kalau nggak turunnya naik gitu aja. Kita punya strateginya aja. Kalau teman-teman beli di atas strateginya bagaimana, dibeli di tengah bagaimana, di bawah juga bagaimana ya. Ini LG lagi banyak duit kayaknya ini teman-teman ya. Si LG ini ngambil 4,3 miliar ya, atau setara dengan 73.000 lot. Si IP juga sudah ngambil. Artinya ini lagi bandar lokal lagi ngumpulin teman-teman ya. Mudah-mudahan si bandar lokal bisa ngumpulin lagi dan cenderung mungkin ini akan ditahan di angka ini ya. Nah, maka teman-teman perhatikan apabila dia ke bawah ke 560 artinya bagus ya. Ini juga sebenarnya si EMA 10-nya kemarin sudah di sini ya. Kalau teman-teman sudah mulai ngambil di sini, mungkin nanti kalau mau average lagi, ini jangan average teman-teman, baru sedikit turun juga dari situ ke sini berapa, cuma berapa%. Ya, baru 3% teman-teman ya. Jangan average 3% teman-teman ya. Jadi ini perhatikan EMA 10-nya sih masih di maling menukik ke bawah. Jadi kalau dia ke angka 557 biarkan aja untuk menutup PR-nya. Apalagi sekarang lagi diambil sama bandar lokal. Tapi Foreign cenderung jualan, jadi kita konfirmasi Foreign dulu deh. Kalau Foreign sudah mulai ngambil lagi, mungkin pertanda akan ke atas ya. Target masih teman-teman ya, target di angka 614. Dia juga sudah ngasih tahu ke 58-nya mau ke arah sini ya. Dan ini yang sangat cerdasnya itu si Sido itu tidak ada tanda-tanda kenaikan. Berarti oh di sini satu teman-teman nih, ini kepala merah teman-teman. Dia kan open atas. Oh, bukan. Sorry, bukan itu. Itu bukan. Di sini harusnya nih kepala merah. Cuman ketutup. Sini juga bukan, di sini bukan. Betul teman-teman, ya, hanya ini aja nih. Sudah tidak ada lagi si kepala merah ya. Oke teman-teman, untuk Sido seperti itu ya. Posisi dulu, posisi Sido. Ini Sido kalau nyicil ini bisa sampai ke 500 pas, enak teman-teman ya. Karena lagi di sideways kan. Nah, lagi murah untuk 1 tahun, lagi murah teman, tapi tidak terlalu murah banget ya. Kalau pengen murah banget di angka 498, 500 lah, 500 lempeng ya. Nih angka sini teman-teman, 500 lempeng ya. 5 tahunan posisi di mana? Ya, bener, supportnya itu di 500 lempeng, 500 ya. Yang ke 500. Kalau sekarang kan 74. Kalau teman-teman takut ketinggalan kereta, cicil aja gitu, tapi nanti cicilnya setelah EMA 10-nya sudah mulai di bawah kadar. Itu akan lebih baik karena tanda-tanda penurunan ke angka 558 sudah ada, tapi tanda-tanda kenaikannya sudah ada. Terserah teman-teman tuh apakah mau nyicil atau mau nunggu di bawah ya. Apa tanda dari saya itu sekarang informasinya bahwa si bandar lokal cenderung sekarang ngambil lagi, si Aji ngambil teman-teman, lagi-lagi si Aji lagi banyak duit. Oke lanjut, ada Suri, ini Suri ARB. Waduh, ARB ini Suri. Ini Suri banyak yang ada ARB, ada yang nyangkut ya. Perhatikan teman-teman, ini yang saya gariskan sudah tertembus ya per kemarin, jadi saya hapus ya karena sudah dilewati. Mana kagak kehapus? Saya hapus ya. Bagaimana sekarang? Biarkan aja di 53 teman-teman ya. Bisa kegocap. Kita lihat kalau Suri kegocap bagaimana ya. Kalau kegocap nggak jadi masalah. Kenapa emang kalau gocap teman? Jangan takut kalau kegocap. Kan udah biasa teman-teman di saham gocap ya. Suri ini lagi dibuang teman-teman, lagi dibuang sama bandarnya. Perhatikan, kita di 3 tahun kan deh. Perhatikan 1 tahun aja lah. Karena mungkin hari ini ya, bulan tahun ini ya. Bulan apa nih? Desember tahun 2023 akhir. Lihat dia lagi diterjun bebaskan. Artinya ini sekarang lagi harga terendahnya, maka biarkan aja. Kenapa? Karena kecenderungan si bandar lokal terus ngebuang. Ini lagi dibuangan dulu, dibuang. Nanti nunggu bagaimana dia ngambilnya. Terserah teman-teman tuh, biasa ada yang cut loss, ada yang enggak. Nah, kalau yang bertahan silahkan bertahan. Tapi biasanya kalau sudah ke 50 kan, di 50 kan ini dari tahun 2023 ya, wajar lah mereka sudah harus ngambil harus ngambil untung ya. Mungkin di sini teman-teman perhatikan ketika markup harga dia ngejual pelan-pelan, taikin lagi. Ya mungkin mereka sudah untung. Kenapa dia katanya bisa jualan di bawah? Ingat saya bilang teman-teman, yang rumus saya beli 100 barang, 75% 75 barang sudah laku, terus untungnya sudah dapat, terus modalnya sudah dapat. Berarti yang 25 barangnya lagi itu tinggal keuntungannya aja. Jadi jual harga berapa aja dia tetap untung. Nah, itu prinsipnya teman-teman untuk seorang modal. Karena kalau seorang pedagang pasti tahu teman-teman. Kalau di saham kan ini dagangan teman-teman. Perhatikan ini PR yang pasti ditembus teman-teman, 81 berdasarkan pengalaman di bursa ya. Semua gap ini ketembus ya biasanya. Udah 95% lah. Jangan 100% lah, 50% ya. Soalnya banyak saham
mungkin yang kena PKPU gitu ya, mungkin tidak ketembus. Tapi kalau secara norma 95% tertembus. Walaupun di sini ada shadow, tapi saya menyatakan di sini harus ketembus karena shadow tidak menjamin untuk, kalau menurut saya itu pendapat saya, jadi shadow itu tidak menjamin untuk tutup, dia harus nutup sama body itu ya. Jadi kalau ke 50 kan kita tunggu aja. Karena si banner lokal sekarang lagi buangan dulu. Nah, pertanyaannya siapa yang ambil? Ada CP, ada YP, ada MG. Nih, jadi domestik itu walaupun dibuang tapi yang mengambilnya lumayan. Jadi mereka di luar daripada bandar Suri, cuman dia ngambil besar juga lumayan. Perhatikan untuk Poren. Poren sudah diambil sama si C sama si AK, teman-teman. Perhatikan ya. Jadi sekarang si C sama si AK sudah mulai ngambil, digroskan, ternyata CC ngambil bulat walaupun 600 lot, cuman pertanda ini baik gitu ya, walaupun 600 nih teman-teman ya. Nah ini juga si BK udah 0 scalping ya, yang memimpin si AK di sini ya, si AK yang memimpin ya, ngambil 6 23, BK ngambil sedikit 7 juta, CC sudah mulai nyicil ya. Mudah-mudahan si CC sebagai bandarnya nanti mungkin kalau sudah si CC ngambil banyak, nah kita akan lihat ya, kalau si yang nahan di sini kayaknya si Cece nih teman-teman. Soalnya si Cece ngambil pas 600. Jadi nanti teman-teman manfaatin aja kalau ada ke atas, kadang-kadang suka ada kejutan ke atas ya. Manfaatin aja itu untuk scalpingan atau mungkin yang istilahnya yang baru-baru masuk udah masuk aja. Soalnya lagi posisi downtrend dulu teman-teman ya. Biasanya suka ada kejutan ya. Karena setiap emitennya suka ada kejutan. Oke teman-teman, untuk Suri seperti itu, jadi masih dibuang sama bandar lokal, tapi bandar Poren sudah mulai ngambil dikit. Cuman yang ngambilnya, yang ngebuangnya itu bandar lokal, tapi diambil sama broker bagus teman-teman. Lihat, perhatikan ada MG, ada CP ya, ada CP, ada MG ya. Perhatikan ya, ada CP, ada YP, ada MG ya teman-teman ya. Ini broker-broker bagus biasanya. Oke teman-teman, seperti itu ya untuk Suri ya. Satu lagi tos deh, tos ya. Ini sudah mulai, saya kalau jam segini suka ada batas waktunya teman-teman. Nanti habis babak kedua mungkin kita agak lama dikit. Tos ini sebenarnya tos ini ya teman-teman, ini adalah emiten yang sudah selesai pengawalannya. Karena salah satu tos ini adalah emiten yang saya awasin ya. Saya teliti, ternyata betul ya, dia kembali ke harga yang kedua kali nih. Makanya teman-teman udahlah, teman-teman kalau teman-teman pikir ini akan ke atas lagi, bisa aja terjadi. Cuman perhatikan teman-teman, ketika teman-teman sudah ngambil atas seperti ini ya, ini harga pucuk teman-teman, kita sudah tidak punya lagi sebelah kiri. Saya suka bilang saya tidak punya tahanan sebelah kiri ya. Kalau saya tidak punya tahanan sebelah kiri, artinya terserah bandar gitu ya, mau ke arah berapapun. Nah teman-teman perhatikan area-area yang saya, ini kayaknya udah lama nggak dibahas nih teman-teman, baru setelah ARB teman-teman bilang ya. Ada satu lagi tahanan di angka 80 teman-teman ya. Ini di angka 80, kita pindahkan aja ke sini ya, ke si ekor merahnya ini. Mudah-mudahan si ARB lagi bisa ke angka 80, nanti mungkin ditahan di sini ya. Karena apa alasannya? Si bandar Poren si bandar lokal belum jualan full ya. Dia hanya jualan sedikit aja ya. Sini nih, perhatikan. Dia ngambil 2 kali. Udah full juga ya bandar lokal. Bandar lokal udah full juga. Tapi si bandar Poren udah jualan setengah teman-teman. Jadi tinggal setengah lagi si bandar Poren nih. Mudah-mudahan sih kalau di ARB kan nggak usah khawatir ya. Nggak usah khawatirnya kenapa? Karena pinginnya seperti itu gitu kan. Di sini ada si Poren yang ngejual CCZP ya. Sengaja ini teman-teman karena mereka jualan di atas kan. Domestik DR SHAORG, tapi HIJ yang ngambil sama si BR. Jadi kemungkinan ditahan bisa jadi. Kalau dia terjadi ARB lagi teman-teman, ARB lagi, ini kan udah sekitar, tenang aja kalau dia ada ARB kedua teman-teman, mungkin bisa ke angka sini ya, yang saya gariskan di angka 80. Tenang aja, besoknya pasti dia akan bukan pasti, dia kan kena UMA tuh, kena UMA ya, biasa kena UMA. Nah kalau udah kena UMA biasanya suka harus ditahan, kecuali si bandarnya tidak mengindahkan perkataan daripada peraturan bursa. Dia cenderung mau istirahat dulu sebentar, udahlah di suspend 1 hari biar saya istirahat, ataupun kita akan bikin FC aja biar kita santai jualnya, bisa jualan sambil ngopi. Nah seperti itu teman-teman ya. Jadi perhatikan, jangan ngambil dulu, jangan ngambil pisau jatuh. Ingat, jangan ngambil pisau jatuh, karena posisi tos ini lagi posisi di atas teman-teman ya. Sudah jatuh dari atasnya, artinya menyentuh harga tengah ya. Perhatikan kalau mau ngambil lagi, walaupun dia naik lagi, biarkan saja.
kecuali kalau yang nyangkut ya, kecuali kalau yang nyangkut. Tapi kalau yang baru ngambil jangan diambil, biarkan saja. Karena si TOS ini punya kesempatan satu kali ARB. Dengan catatan kalau dia di ARB lagi yang ketiganya, artinya dia akan kena UMA. Kalau dia tidak mengindahkan nih, akan kena suspend. Makanya tergantung bandarnya ini teman. Kalau bandarnya pingin jual, soalnya si bandar Polen masih ada kesempatan satu kali lagi teman-teman nih, karena ini baru setengahnya dijualnya ya. Tapi untuk bandar lokal sih cenderung masih ada di dalam teman. Soalnya di sini juga belum kebuang ya, si bandar lokal ini belum kebuang nih. Dari sini aja dia belum ngebuang, jadi baru ngebuang mungkin setengahnya juga sama, cuman tidak terlalu, masih ada. Kalau bandar lokal masih ada teman-teman di dalamnya, walaupun ada pembuangan masih ada di dalam, cuman si bandar Polen aja. Bandar Polen kan ngambil cuma dari hari itu, dari tanggal 15 doang, tinggal setengahnya di sini nih. Ngambil atas dan di sini tinggal setengahnya ya. Jadi jangan ngambil pisau jatuh ya. Ini adalah tanda-tanda penurunan. Lebih baik teman-teman kalau suka dengan emitennya, ambil aja di bawah nanti teman-teman. Kalau dikasih kesempatan ke bawah. Kalau sekarang kan lagi pembuangan dulu sama bandar lokal sama bandar Polennya. Oke, mungkin teman-teman seperti itu. Jawab walaupun si EJ yang ngambil, tapi ingat bandar itu cerdas teman-teman. Ketika si EJ ngambil 1,5 miliar, dia bisa jualan teman-teman. Bisa dengan shadow, dengan ARB aja dia masih bisa jualan ya. Kalau retail seperti kita bisanya hanya beli dan menunggu ya. Menunggu untuk average ataupun menunggu untuk take profit. Jadi kelemahannya retail itu seperti itu. Seperti kita ini teman-teman. Jadi upayakan jangan ngambil di atas karena lagi harganya lagi setengah dulu ya. Lebih baik nanti teman-teman tunggu aja di bawahnya lah ya. Nanti sudah ada pungutan lagi dari bandar Polennya ataupun bandar lokalnya, cenderung mereka juga nyicil juga, sama nyicil nih, pembelian nyicil teman-teman. Tapi nyicilnya mereka sambil maaf harga beda dengan kita. Kalau nyicil ya nyicil aja sekali dua kali gitu. Nyicilnya juga sekali dua kali gitu tanpa bisa mempengaruhi untuk kenaikan. Oke teman-teman, mungkin seperti itu untuk TOS. Jadi hati-hati aja, jangan sampai teman-teman ngambil pisau jatuh walaupun dia naik, biarkan saja. Karena posisi sekarang itu lagi posisi setengahnya ya, setengah dari harga tingginya. Oke teman-teman, untuk malam ini kita akan sambung ke bagian kedua ya, setelah video ini tayang. Oke, ciao ya.